Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel ini. Ya, hari ini kita akan kembali membahas soal, dan kali ini membahas tentang soal-soal TKP. Nah, soalnya udah aku susun dengan se-hot mungkin. Semoga ini bisa membantu teman-teman dalam persiapkan tes penerimaan CPNS tahun 2021. Nah, teman-teman yang baru bergabung, aku ucapkan selamat datang dan jangan lupa untuk subscribe channel ini dan tekan tombol like-nya biar aku makin semangat untuk membuat rangkuman dan soal latihan berikutnya. Oke, sebelum mulai seperti biasa di sini aku mau mengajak teman-teman untuk setidaknya punya satu platform belajar. Dan dari semua platform yang paling aku paling suka yang Sahabat CPNS karena apa? Di sini materinya lengkap, paket latihannya ada banyak dan telah sesuai dengan kisi-kisi dan akan selalu upgrade. Dan punya grup belajar di Telegram yang aktif. Nah, jika teman-teman ragu, teman-teman bisa dulu aja mencoba untuk paket yang gratisnya. Di sini ada paket yang gratisnya. Jika teman-teman suka, teman-teman bisa lanjut untuk coba yang paket mastery premiumnya atau yang platinumnya. Nah, bedanya apa? Untuk yang platinum ini akan ada kelas Zoom-nya sebanyak 30 kali pertemuan dengan 3 orang mentor TWK, TIU, dan TKP. Untuk harga yang lebih murah, teman-teman bisa menggunakan kode kupon SKDYES untuk dapatkan potongan harga sehingga untuk premiumnya sisa 99k aja dan untuk yang mastery platinumnya sisa 299k. Untuk info lebih lanjut silahkan teman-teman cek link di description box aku atau teman-teman bisa juga DM aku di Instagram @yulvira_a. Selamat mencoba dan semoga berhasil. Oke, soal nomor 1, Anda seorang ASN di instansi pemerintah kota. Anda juga merupakan seorang ibu dari 3 orang anak yang berusia masih belia. Sebagai seorang ASN, Anda diwajibkan untuk melakukan fingerprint paling telat 07.30. Namun, di sisi lain ada banyak pekerjaan rumah dan urusan anak-anak Anda yang perlu Anda selesaikan setiap pagi. Bagaimana sikap yang sebaiknya Anda lakukan? A. Anda menyelesaikan semua pekerjaan rumah terlebih dahulu, kemudian berangkat ke kantor walau harus terlambat. B. Melakukan fingerprint terlebih dahulu, kemudian kembali ke rumah menyelesaikan urusan sebagai seorang ibu, dan kemudian kembali ke kantor. C. Mengangkat seorang asisten rumah tangga untuk membantu pekerjaan Anda di rumah. D. Bangun lebih awal dan mengerjakan semuanya secara cepat. E. Membagi tugas dengan suami Anda agar pekerjaan rumah lebih ringan dan selesai lebih cepat. Nah, silakan teman-teman pilih mana jawaban yang paling tepat dari opsi ini. Oke, sudah. Nah, seperti biasa, kalau dari aku membagi menjadi beberapa tahap. Tahap pertama, tentukan indikator, kemudian eliminasi opsi yang tidak sesuai, kemudian sisakan 2 opsi terbaik, dalam hal ini poin 4 dan 5 menurut teman-teman. Dan terakhir, tentukan satu jawaban yang paling efektif dan rasional untuk dilakukan. Oke, paham ya? Ini tahapan-tahapan versi aku. Nah, yang pertama, teman-teman tentukan apa indikatornya. Nah, untuk soal ini, indikatornya itu masuk dalam profesionalisme. Jadi ini merupakan soal-soal yang terkait dengan profesionalisme. Tahap kedua, eliminasi opsi yang tidak sesuai. Teman-teman silahkan pilih 3 opsi yang paling tidak sesuai. Teman-teman gak usah pikir yang mana yang poin 1, mana poin 2, mana poin 3. Intinya yang paling tidak memungkinkan teman-teman hapus. Kalau aku pribadi, opsi A tidak termasuk karena ada kata walau harus terlambat. Itu salah ya. Kemudian aku juga hapus untuk opsi B, melakukan fingerprint terlebih dahulu kemudian kembali ke rumah dan kembali lagi ke kantor kemudian. Nah, ini juga salah karena ini tidak jujur. Dan yang ketiga, saya menghapus untuk mengangkat seorang asisten rumah tangga untuk membantu pekerjaan Anda di rumah. Sebenarnya bagus, cuman dari segi seorang ASN untuk mengangkat ibu rumah tangga sepertinya tidak memungkinkan ya, karena ASN berapa sih gajinya? Logikanya kan seperti itu. Tahap 3, sisakan 2 opsi terbaik. Dalam hal ini kemungkinan poin 4 dan 5. Nah, aku pribadi kemungkinannya adalah opsi D dan opsi E. Dan tahap terakhir, tentukan satu jawaban yang paling efektif dan paling rasional untuk dilakukan. Nah, 2 jawaban ini yang terbaik menurut aku, dan yang paling efektif dan rasional itu adalah E. Membagi tugas dengan suami agar pekerjaan rumah lebih ringan dan selesai lebih cepat. Kenapa? Karena jika Anda lebih awal, ini sebenarnya bagus. Cuman jika setiap hari seperti itu, mungkin Anda akan kelelahan dan bosan ataupun jenuh
dengan aktivitas Anda sehari-hari. Makanya opsi E lebih efektif dan lebih rasional untuk dikerjakan. Sepakat ya? Lanjut nomor 2, pandemi yang saat ini melanda menyebabkan terganggunya banyak sekali sektor, utamanya sektor perekonomian. Banyak orang yang kehilangan profesi, termasuk orang tua Anda yang usahanya menjadi sepi. Sebagai seorang anak, apa yang Anda lakukan melihat kondisi tersebut? A. Berdiam diri di rumah agar pandemi tidak semakin parah. B. Mencoba memikirkan cara menghasilkan uang yang dapat dilakukan dengan memanfaatkan internet dan teknologi. C. Mencoba mencari pekerjaan paruh waktu dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan untuk meringankan beban orang tua. D. Melaporkan ke pemerintah setempat agar orang tua mendapatkan dana bansos. E. Anda menyarankan orang tua dan keluarga Anda selama pandemi untuk hidup lebih hemat agar pengeluaran tidak banyak. Silahkan teman-teman jawab. Oke, seperti yang tadi ada 4 tahapan. Yang pertama, teman-teman tentukan indikator. Nah, di sini merupakan bagian dari indikator sosial budaya karena ini masalah tentang keluarga. Kemudian, eliminasi opsi yang tidak sesuai. Nah, aku pribadi akan mengeliminasi opsi A, berdiam diri di rumah. Ini sangat tidak memberikan solusi dari permasalahan. Kemudian, opsi D ini bukan solusi yang tepat karena dana bansos itu tidak selalu diperoleh setiap bulan dan ini bukan solusi jangka panjang. Kemudian, opsi E menyarankan orang tua dan keluarga Anda selama pandemi untuk hidup lebih hemat agar pengeluaran tidak banyak. Ini baik, cuman bukan solusi jangka panjang. Kenapa? Karena batas waktu pandemi tidak ada yang tahu sehingga teman-teman butuh penghasilan tambahan. Sehingga tersisa 2 opsi saja yang kemungkinan poin 4 dan 5. Di sini aku memilih opsi B dan C. Dan terakhir, tentukan satu jawaban yang paling efektif dan rasional untuk dilakukan. Nah, aku pribadi yang paling efektif dan rasional adalah B. Mencoba memikirkan cara menghasilkan uang yang dapat dilakukan dengan memanfaatkan internet dan teknologi. Karena banyak hal yang teman-teman dapat lakukan di rumah dan menghasilkan uang dengan memanfaatkan internet dan teknologi. Jadi menurut aku opsi B merupakan opsi yang paling efektif dan rasional untuk dilakukan di kondisi pandemi seperti ini. Lanjut nomor 3, saat sedang istirahat kantor, Anda menggunakan sosial media untuk mengisi waktu luang. Kemudian Anda melihat salah seorang teman kantor Anda membagikan sebuah postingan yang berbau radikalisme yang dapat menyebabkan pertikaian beberapa kelompok. Menyadari hal itu, apa yang sebaiknya Anda lakukan? A. Diam saja karena Anda merasa tidak terlalu dekat dengan dia. B. Berkomentar di postingan tersebut agar segera dihapus karena dapat memicu perpecahan. C. Mengajak teman berbicara berduaan dan menyampaikan hal yang dapat terjadi jika postingan itu tidak dihapus. D. Ikut membagikan postingan tersebut karena merasa hal yang dibagikan benar. E. Menasihati teman Anda di depan teman yang lain agar teman yang lain tidak melakukan hal yang sama. Silakan teman-teman pilih. Baiklah, langkah pertama seperti yang tadi, tentukan indikator dan ini masuk dalam jaring kerja karena ini merupakan hubungan Anda dengan rekan kerja Anda. Jelas ya? Kemudian, eliminasi opsi yang tidak sesuai. Nah, kalau aku akan menghapus opsi A, diam saja karena Anda merasa tidak terlalu dekat dengan dia. Oke, ini salah, jelas sekali. Kemudian opsi D, ikut membagikan postingan tersebut, itu juga sangat salah. Nah, kemudian aku pilih opsi E untuk dihapus, menasihati teman Anda di depan teman yang lain agar teman yang lain tidak melakukan hal yang sama. Sebenarnya niatnya bagus, cuman caranya kurang baik karena ini dapat merusak hubungan Anda dengan teman Anda tersebut. Sehingga 2 opsi terbaik yaitu opsi B dan C. Dan jawaban yang paling benar menurut aku adalah opsi C, yaitu mengajak teman berbicara berduaan dan menyampaikan hal yang dapat terjadi jika postingan itu tidak dihapus. Kenapa opsi B menurut aku tidak efektif? Karena jangan sampai teman Anda tidak sempat untuk membaca komentar tersebut. Makanya yang paling efektif adalah langsung berbicara berduaan dan menyampaikan dampaknya yang dapat terjadi. Nomor 4, Anda bekerja di puskesmas. Selama pandemi, setiap pegawai dan juga pasien yang datang wajib mencuci tangan terlebih dahulu dan mengenakan masker. Namun, seringkali pasien datang berobat tidak mengenakan masker dengan alasan lupa.
Bagaimana sebaiknya Anda menyikapi hal tersebut? A. Menyarankan agar pasien kembali mengambil masker. B. Memasang pengumuman di depan pintu puskesmas, tidak pakai masker, tidak dilayani. C. Menyampaikan ke pimpinan untuk disiapkan masker di puskesmas untuk diberikan ke pasien yang lupa membawa masker. D. Membawa masker cadangan yang dapat diberikan sewaktu-waktu kepada pasien jika ada yang membutuhkan. Dan E. Marah ke pasien karena berkeliaran tanpa menggunakan masker. Silakan teman-teman jawab. Seperti yang tadi, ada 4 tahapan. Yang pertama, teman-teman tentukan indikatornya. Nah, ini masuk dalam pelayanan publik, karena ini hubungan Anda dengan orang yang dilayani di pekerjaan Anda. Kemudian, eliminasi opsi yang tidak sesuai. Yang pertama, saya hapus opsi A, menyarankan agar pasien kembali mengambil masker. Ini tidak efektif karena akan kembali memakan waktu sedangkan pasiennya sedang dalam kondisi sakit. Kemudian, opsi B, memasang pengumuman di depan pintu puskesmas, tidak pakai masker, tidak dilayani. Ini baik tapi tidak begitu efektif karena sama halnya dengan teman-teman mengusir pasien untuk kembali ke rumah atau mencari masker dan membutuhkan waktu lagi. Kemudian, marah ke pasien karena berkeliaran tanpa masker. Sebagai seorang pelayan publik, teman-teman tidak seharusnya marah. Ini bisa diselesaikan dengan cara yang baik-baik tanpa harus marah. Sehingga dua opsi terbaik yaitu opsi C dan opsi D. Sehingga teman-teman tahap terakhir tentukan yang mana yang paling efektif. Nah, menurut aku yang paling efektif itu adalah opsi C, menyampaikan ke pimpinan untuk disiapkan masker di puskesmas untuk diberikan ke pasien yang lupa membawa masker. Kenapa? Opsi D bagus, tetapi ini tidak bisa teman-teman lakukan setiap hari karena masker Anda pasti terbatas, dan juga jangan sampai pasien yang tidak membawa masker lebih banyak, sedangkan masker Anda cuma sedikit. Sehingga lebih baik sampaikan ke pimpinan untuk disiapkan masker yang bisa dibagikan ke masyarakat karena pastinya ada dana yang dimiliki oleh sebuah puskesmas. Nomor terakhir, nomor 5, Anda adalah orang tua dari seorang anak remaja yang duduk di bangku sekolah menengah atas. Karena pandemi dan sekolah diliburkan dan hanya belajar melalui kelas online, anak Anda setiap harinya bermain games atau bersosial media tanpa kenal batas waktu. Sebagai orang tua, Anda mulai khawatir penggunaan gadget secara terus-menerus akan berdampak negatif pada anak Anda. Apa tindakan yang akan Anda lakukan melihat hal ini? A. Membiarkan saja karena anak Anda butuh hiburan atau mengisi waktu kosongnya. B. Menyita gadgetnya dan menyuruhnya untuk belajar saja. C. Menyarankan anak Anda untuk mengisi waktu dengan hal baru seperti editing atau desain menggunakan gadget. D. Mengancam akan mengurangi uang jajan jika ia terus-terusan bermain games dan bersosmed. Dan E. Memberi batasan dengan mengatur waktu bermain gadget dengan waktu belajar sendiri. Silahkan teman-teman pilih. Sudah? Baiklah, kita pertama tentukan indikatornya terlebih dahulu, yaitu indikator teknologi, informasi, dan komunikasi. Kemudian eliminasi opsi yang tidak sesuai. Nah, opsi yang tidak sesuai menurut aku yang pertama, membiarkan saja karena ini tidak memberikan solusi. Kemudian menyita gadgetnya dan menyuruhnya untuk belajar saja, itu juga salah karena menyuruhnya untuk belajar saja itu pun bukan tindakan yang tepat. Dan yang ketiga saya hapus, yaitu mengancam akan mengurangi uang jajan. Ini pasti salah karena ada kata mengancam. Sehingga dua opsi terbaik yaitu opsi C dan opsi E. Dan langkah terakhir teman-teman tentukan yang mana yang paling efektif dan rasional. Nah, aku pribadi lebih memilih untuk C sesuai dengan indikatornya teknologi informasi dan komunikasi, menyarankan anak Anda untuk mengisi waktu kosong dengan hal baru seperti editing dan desain menggunakan gadget. Jadi, anak Anda tetap bermain gadget, tapi skill baru didapatkan dengan hal yang tidak sia-sia. Oke, sepakat ya teman-teman, semoga bermanfaat. Cukup sekian untuk soal kali ini. Jika teman-teman suka, don't forget to like, comment, and share. Dan see you in the next video. Bye-bye.